Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bertanya-tanya sama Ustaz Arif tentang bagaimana mencari kebahagiaan sebenarnya di dunia dan di akhirat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya mau bertanya, standar kebahagiaan itu seperti apa sih, Ustaz? Semua orang ingin hidup bahagia, siapapun dia. Orang di kota pengen bahagia, Iya, Ustaz. makanya dia hidup di kota karena berpikir cara termudah untuk hidup Untuk mendapatkan bahagia kebahagiaan. itu ya di kota. Semua ada, barang-barang yang di hutan pun ada di kota gitu. Sementara orang desa ya, wah ngapain hidup di kota, macet, mau kemana-mana susah gitu. Enak di desa. Ada orang hidup di hutan. Kalau orang kota disuruh hidup di hutan, waduh susah nih, mau cari macam-macam. Nah, kalau orang di hutan ya kebutuhannya nggak neko-neko ya. Iya, Ustaz. Asal perut kenyang, nah sudahlah. Nah, kalau dia punya pasangan, nah pasangan itu sudah cukup bagi dia. Maka beda standar manusia itu. Ditentukan dengan informasi yang masuk kepada dirinya. Orang-orang di kota ini banyak informasi yang masuk, beraneka ragam. Maka ada seniman. Seniman ini mungkin ya, ada yang punya standar suksesnya kalau hasil karya seninya dikenal banyak orang. Bagi dia itu sebuah kebahagiaan kalau sudah dikenal orang. Nah, maka dia berusaha, gimana orang sekarang ini maunya seni yang kayak apa, saya akan buat itu. Tapi di antara seniman juga ada yang cukup bahagia bila dia sudah bisa melakukan sesuatu, apakah dia akan dikenal atau tidak dikenal. Maka karya-karyanya dibuat walaupun dia habiskan banyak modal untuk itu, dia tak peduli dikenal orang atau tidak. Selain seniman, ada juga orang-orang bisnis. Nah, orang pebisnis ini ada yang sangat ambisius, ambisinya itu tercapai. Maka di mata dia kalau omsetnya paling besar, mengalahkan semua omset yang ada di daerahnya, dia akan bahagia. Maka ketika dia omsetnya mungkin dianggap besar, dia ingin orang lain tahu. Maka dia buat majalah orang terkaya di dunia. Nah, membuat majalah itu kan tujuannya apa? Tujuannya supaya orang-orang itu dikenal orang. Kalau nggak ada majalah, lewat apa orang mengenal? Mana tahu? Kita mana tahu isi harta dia itu berapa? Jadi standar manusia sekarang ini ya sesuai keadaan sekarang ini, dia merasa bahagia itu kecuali orang lain memuji atau menghargainya ya. Ya, menginginkannya. Menginginkan. Dia punya apa yang orang lain tak punya. Orang lain berharap atau berangan-angan punya, aduh kapan saya punya mobil, sementara dia sudah banyak mobilnya. Kapan saya bisa punya rumah kayak gitu ya, yang mengkilap, yang bagus, kalau hujan tidak bocor. Masih diangan-angankan orang, tapi dia sudah punya. Angan-angan itu kan sesuatu yang tidak akan pernah tercapai. Kalau harapan itu keinginan yang bisa tercapai. Beda dengan angan-angan. Jadi semisalnya nih Ustaz, kita nggak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Kalau kita berpegang teguh bahwasanya kita akan bahagia jika kita memiliki seperti orang ini punya, seperti orang ini itu punya, kita akan merasa nggak akan pernah bahagia. Cara terbaiknya supaya kita bisa merasakan bahagia setiap saat, kayak gimana Ustaz? Ada orang merumuskan bahagia itu kalau hidupnya berkecukupan. Tapi kalau melihat orang yang berjuang mati-matian, setelah berhasil, istrinya
juga senang, tahu-tahu si laki-laki ini meninggal dunia. Yes. Meninggal dunia tidak bisa diprediksi. Nah, beberapa orang memang mati sesaat setelah dia mencapai cita-citanya. Nah, ada orang yang kepingin jadi dokter ya, Yes. teman saya. Jadi dokter itulah impian terbesarnya, juga orang tuanya. Sesaat sebelum menjadi dokter, dia dapat musibah. Retina matanya bermasalah. Akhirnya dia buta. Waduh, gimana dong jadi dokter buta dong? Mau lihat apa di Iya, pasien? benar. Akhirnya nggak jadi dokter dia. Tapi kekecewaannya itu dapat terobati dengan apa? Agama. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia seperti itu, diberi harap, dia punya akal Oke. untuk memikirkan hidupnya, bagaimana hidupnya menjadi baik, hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik itu seperti apa. Maka untuk umat akhir zaman ini Allah kirim seorang nabi yang menjelaskan hidup bahagia itu kayak begini, bahwa hidup bahagia itu hidupnya berkecukupan, dan masa menikmati kecukupan hidup itu bukan dibatasi oleh masa yang pendek, entah 5 tahun, entah 10 tahun, tapi selama-lamanya. Bagaimana cara mendapatkan kehidupan yang berkecukupan? Nikmat semuanya disediakan, dan masanya untuk menikmati selama-lamanya. Nah, maka diberikan wawasan bahwa sekarang ini hidup di dunia ini bukan waktunya untuk menikmati, tapi dunia ini mazra'atul akhirah, tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat gitu. Jadi kalau dunia ini senang, ya senangnya biasa-biasa saja, jangan terlalu dipuas-puaskan. Sahabat-sahabat, sebagai hasil mengaji kepada Rasulullah SAW, diantaranya Umar bin Khattab, itu tidak menyukai rasa nikmat baik di makanan maupun minuman, dikarenakan dia takut mengurangi kenikmatan di akhirat kelak. Jadi dunia ini janganlah ambisi semua dipuaskan di dunia. Tapi kalau kita punya ambisi, posisikanlah ambisi itu untuk menggapai kesenangan di akhirat. Maka mereka banyak membantu orang lain, hidupnya untuk membantu orang lain menemukan konsep terbaik kebahagiaan. Membantu orang lain menemukan konsep kebahagiaan, yaitu Islam. Yes. Itu merupakan cara memperoleh reward terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Tidak ada orang yang lebih baik perkataannya. Jadi omongannya saja itu diberikan reward, pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kata yang diucapkan itu setara dengan dia beramal 1 tahun. Jadi tidak ada orang yang lebih baik perkataannya, lebih besar pahala perkataannya daripada orang yang mengajak orang lain kepada Allah. Da'a ilallah, mengajak kepada Allah artinya dia menyampaikan agama ini. Apa isi agama ini? Orang kalau tahu isi agama, maka dia akan kenal dan mencintai Allah. Kenal Allah dan mencintai Allah, dan mencintai apa-apa yang diperintahkan dan membenci apa yang dilarang. Wa amila sholihan, bukan hanya dia mengajak orang, tapi dia juga menjadi pelakunya gitu. Kalau dia mengajarkan orang untuk sholat, dia juga ahli sholat. Mengajak orang untuk bersedekah, dia ahli sedekah. Apa imbalannya? Ya imbalannya nanti dia akan memperoleh kebahagiaan.
Berapa lama? Selama-lamanya. Disitulah kebahagiaan itu terdapat. Kalau ada jaminan. Nah, jaminan. Orang kalau sekarang ini susah, tapi dia punya jaminan. Dia nggak akan terlalu takut. Ya, dia melakukan hal yang susah itu tidak masalah. Iya. Tidak terlalu masalah. Contohnya, ada kerjaan yang tidak terlalu menyenangkan. Misalnya cuci mobil. Cuci mobil itu bagi sebagian orang itu bagian kerjaan berat. Iya, benar. Tapi dia melakukannya dengan senang. Ternyata dia dibisikin, kalau saya sudah cuci mobil ini, saya akan diberi uang 10 juta. Wah, di mana ada kerjaan Ya, cuci mobil benar. satu aja 10 juta. Nah, maka dia senang melakukannya. Imbalannya itu ada dari kerja itu. Nah, Jadi seperti ini, Ustaz. Artinya kalau kita pengen bahagia, jangan sampai berpatok kepada orang lain ya. Karena kalau patok kepada orang lain, kita akan selalu kecewa. Jadi kalau pengen bahagia itu berpegang teguhlah pada agama ya, Ustaz. ya, dasarnya yang dipercaya. Ya. Dunia hari ini memang tempatnya tipuan. Kenapa? Karena kita sendiri, bukannya orang lain yang mengantarkan kita pada tipuan itu. Kita sendiri. Orang lain punya HP, kita ingin punya HP. Orang lain Benar. punya kendaraan, kita ingin punya kendaraan. Benar, Ustaz. Nah, setelah kita punya HP, maka kita buka semuanya. Androidnya, isinya semua ada. Apa yang diangankan semua ada di situ. Nampak. Ya. Tapi hanya melihat-lihat saja, belum menikmati. Kalau menikmati ya tentu ada harganya. Kalau dia tak punya sesuatu untuk dipakai beli, ya dia berangan-angan sajalah. Akhirnya hidupnya, hatinya mungkin tersiksa. Susah kali saya kalau tak bisa mencapai ini. Susah kali saya kalau tak bisa memperoleh ini gitu. Kalau dilihat-lihat sekarang, Ustaz, kalau dulu sih belum ada motor, nggak masalah jalan ke sana kemari itu jalan kaki ya. Tapi sekarang, Ustaz, mau ke depan rumah aja harus pakai motor. Artinya semakin kesininya mau mencapai kebahagiaan itu semakin sulit, Ustaz. Semakin banyak saja kalau misalnya, aduh nggak punya HP ini. Padahal udah punya HP, orang lain punya HP 2 kamera, kita 1 kamera. Pengenlah punya 2 kamera biar bisa senang kayak dia. Artinya semakin banyak keadaan-keadaan yang buat kita susah untuk mencapai kebahagiaan. Ini sebuah perumpamaan ya. Iya. Seorang sahabat tinggal jauh. Seorang sahabat tinggal jauh dari masjid. Dia berpikir masjid ini tempat berbuat kebaikan. Kalaulah saya tinggal dekat masjid, bahagianya saya dekat untuk sampai ke tempat itu. Iya, benar. Maka dia minta izin kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, rumah saya jauh. Saya berencana mau buat rumah dekat masjid saja. Maka Rasulullah tidak langsung mengiyakan. Tapi Rasulullah mengatakan, apa yang kamu punya sekarang itu sudah baik loh. Kamu tahu nggak kebaikannya? Dengan rumahmu berada jauh dari masjid, berarti langkah-langkahmu ke masjid itu menjadi lebih banyak lagi. Dan kamu tahu setiap langkahmu menjadi ampunan dari dosa-dosamu. Dan menjadi tingkatan-tingkatan di surga. Kamu diangkat tingkatannya di surga, derajatmu di surga diangkat sebanyak langkah yang kau ayunkan menuju masjid, baik berangkatnya maupun pulangnya. Jadi Rasulullah SAW tidak langsung mengiyakan kalau dia ingin pindah ke sebelah masjid. Jadi gimana keuntungannya? Maka Rasulullah SAW untuk orang yang beriman, maka beliau mengatakan ajaban li amril mu'min, sungguh mengagumkan kehidupan orang beriman itu. Wa kana kullu amrihi ajaba, seluruh urusannya sangat mengagumkan. Nah, ada orang beriman yang hidupnya penuh dengan masalah, musibah, masalah,
nggak selesai-selesai. Maka Rasulullah katakan, in asobahu dorra'u fasobar, fakana khairal lahu. Hidupnya susah, tidak lama senang, datang lagi susah. Tapi dia jalani dengan sabar. Kalau dia diuji dengan kekurangan ekonomi, maka dia berjuang juga untuk mendapatkannya. Walaupun dapatnya tak banyak, tetap dia tidak bergeming dari Islam. Dia tetap mencarinya dengan cara yang halal. Bahkan mungkin hari ini halal mungkin susah dicari, tetap dia bertahan untuk cari yang halal. Karena khairan lah, semua itu akan mendatangkan kebaikan baginya. Orang yang kelelahan mencari yang halal, maka seluruh dosa-dosanya diampunkan hari itu. Begitu kata Rasulullah SAW. Maka kebaikan. Wa in asabahu sarra'u, kalau hidupnya terus senang, banyak senangnya, fasyakar, kemudian dia bersyukur. Nah, bersyukur banyak caranya. Bukan hanya mengucap alhamdulillah, tapi apa yang dia terima dari Allah dibagikan. Ini untuk saya ini sudah lebih. Maka kelebihan ini akan saya bagikan kepada orang yang masih belum cukup. Dan ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia diberikan wejangan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama tunsaruna bi du'afaikum. Kalian ini memperoleh pertolongan dari Allah sebab doa-doa orang-orang lemah. Nah, orang lemah ini karena keterbatasan ilmunya untuk mencari maisha, penghidupan, mereka memperoleh lebih sedikit hasil. Sedangkan kalian ini ditolong oleh Allah, dapat banyak hasil, itu berkah daripada doa orang-orang lemah. Maka berbagilah. Berbagilah. Apa yang kita dapatkan kita bagi. Maka dengan berbagi ini memperkecil kemungkinan kesenjangan sosial. Ya. Maka bila itu dijalankan, insya Allah orang-orang miskin tidak akan cemburu dengan orang-orang kaya. Enak kali dia duduk-duduk saja sudah dapat sekian. Padahal kita yang kerja, kita yang payah-payah, kita yang siang malam kerja sama dia. Tapi banyakan dia dapatnya. Kita motor saja, mau ke bengkel saja nunggu-nunggu gajian. Sudah gajian ada potongan ini, potongan itu, akhirnya tak bagus-bagus. Tapi datang bosnya, kenapa motormu? Oh ya, gampang lah, pergi bengkel itu. Berapapun tagihannya aku yang bayar. Maka orang seperti ini, walaupun dapatnya sedikit, karena dia punya bos bisa menyelesaikan masalah yang dia alami, dia tidak akan cemburu lagi dengan bosnya. Maka hari ini kita lihat kecemburuan itu membahayakan, kecemburuan sosial di bidang materi. Maka sebenarnya kalau petunjuk-petunjuk dari Allah ini dijalankan dengan baik dan benar, kebahagiaan untuk dunia yang sementara ini bisa dicapai. Yang mana kebahagiaan yang sesungguhnya itu di akhirat juga akan sangat mungkin diperoleh. Sebagai jaminan atas kebaikan kita di dunia ini, mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Oh iya Ustaz, berarti merasa kurang cukup ini karena mungkin kurang berbagi ya Ustaz? Kalau bagi orang punya ya, dia tidak mau berbagi, biasanya di hatinya ada sifat bakhil, sifat takut kehabisan. Kalau saya bagi nanti berkurang dong. Ya benar. Padahal kalau dia belajar agama ya, mana kusomal min sodaqah. Harta itu tidak berkurang dikarenakan sedekah. Bahkan harta itu bertambah. Sebab yang dia keluarkan itulah yang nanti berkembang berlipat-lipat. Oh ya, ada caranya supaya kita mau berbagi itu. Padahal kan kita misalnya dari nggak pernah berbagi, takut merasa kurang itu. Caranya seperti apa supaya kita mau berbagi itu? Ya, kalau kita masih belum bisa berbagi dengan hal yang banyak, belajarlah dengan yang sedikit. Misalnya punya kue ini. Iya. Nah, di situ ada anak-anak.
Udahlah bagi satu-satu keping satu orang. Dapat satu keping ini karena niatnya mau belajar ya. Ya. Allah SWT akan masukkan rasa puas. Oh, nikmat sekali dapat berbagi. Banyak kalangan orang-orang kaya belum punya visi berbagi, setelah dikenalkan berbagi dengan temannya, oh, akhirnya dia ngundang banyak orang lagi untuk dia berbagi. Kenapa dia lakukan itu? Nah, kenapa coba? Kalau tidak karena dia puas. Ternyata kebahagiaan hati itu jauh lebih besar nilainya daripada memiliki materi tanpa berbagi. Dia lihat wajah-wajah orang yang menerima. Terima kasih bang, mudah-mudahan rezeki abang lancar. Itu kalimat itu bagaikan vitamin yang bagus untuk kehidupan kita. Jadi kebahagiaan itu harus bersumber dari Sang Pencipta sendiri. Nah. Jadi kembali kepada agama itu ya, kembali kepada Islam lah. Iya. Kalau Allah ciptakan kita di dunia ini, Allah tahu tujuan kita mau kemana. Jadi di dunia ini kita jangan berharap ingin cari kebahagiaan, tapi untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat ya. Ya walaupun tak banyak bekal, Ya. tapi benar gitu. Nabi Isa itu kan hidupnya cuma Iya. 30 tahun. Nabi Muhammad 2 kali umur Nabi Isa, Nabi Isa. 63 tahun. Jadi mau bilang banyak itu bagaimana gitu. Bahkan orang yang baru masuk Islam, Iya. habis masuk Islam mati, nah dia tuh juga orang beruntung. Dia orang bahagia. Walaupun di dunia cuman sebentar dia beriman kepada Allah. Kenapa? Karena nanti dikasih surganya selama-lamanya. Bukan sebanyak umur yang dia lakukan Islam itu gitu. Oh iya, gini nih Ustaz. Kan Islam itu satu, tapi pecahan-pecahan untuk Islam itu banyak. Misal golongan-golongannya banyak kan. Cara terbaik untuk mengikuti golongan yang bagus menurut Ustaz itu yang seperti apa? Karena kita lihat sekarang ini banyak aliran ini, aliran itu, yang buat pikiran jadi aneh-aneh. Kalau kita mau belajar pesantren, sekarang kayaknya udah telat dengan keadaan kita nggak punya pengetahuan sedikit pun. Ada rekomendasi nggak Ustaz? Ya ini bagi orang awam ini agak sulit. Kadang-kadang dia ketemu seorang guru yang cuman mengajarkan berzikir saja, pasti hatimu tenang. Akhirnya dia berzikir bahwa dan menganggap Islam itu zikir inilah. Karena dia dapatkan hadis-hadis pentingnya zikir, hebatnya zikir, kemudian keutamaan zikir, nah dia dapatkan semua. Nah, jadi dia ngajak orang lain, ayo ikut zikir. Nah, padahal dalam Islam itu ya zikir itu bagian, bukan keseluruhan gitu. Kalau zikir, nah sebetulnya zikir itu ya juga semua. Dia meliputi seluruh amalan. Tapi bukan zikir puji mulutnya. Jadi hatinya senantiasa tersambung dengan Allah. Dan sholat itu juga bagian dari zikir. Puasa juga bagian dari zikir. Sedekah juga bagian dari zikir. Dan semua itu bagian dari zikir. Semua amal ibadah itu bagian dari zikir. Ya, apa zikir itu? Ingat Allah. Apa zikir itu? Menyebut nama Allah. Apa zikir itu? Mengenal Allah. Apa zikir itu? Menyebut kalimat-kalimat itu juga zikir. Orang bersedekah, dia ingat Allah dalam hal hartanya. Nanti kalau tidak saya sedekahkan, aku dituntut oleh Allah. Sedekah. Puasa juga mengingat Allah. Nah, dengan kita menangguhkan makan siang kita, Allah akan ganti makan siang di surga. Ya, jadi sebaiknya kalau misalnya pengen belajar agama itu, kalau mau ke pesantren kita merasa
belum punya kemampuan atau merasa nggak bisa, sebaiknya belajar dari mana gitu, Ustaz? Ya kalau Kita tentang agama itu. kalau cari yang benar ya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Ya nanti ada kalanya orang langsung ketemu yang baik, tapi ada kalanya orang cari-cari dulu, oh ini salah, Oh iya. balik lagi cari yang lain, ini salah, cari-cari yang nyaman. Ya jadi jangan orang kenal dengan satu guru saja, Oh, udah merasa terus puas, merasa inilah yang benar, merasa benar yang lain sendiri. Ya, yang lain salah. Hari ini banyak orang benar, tapi jangan diam di satu tempat aja. Ya, kita harus belajar dari yang lain juga. Artinya untuk membandingkan ya, Ustaz. Bukan untuk ya pembanding dan mencari kesempurnaan. Gitu. Kesempurnaan Islam itu ada di mana? Gitu. Oke, Ustaz. Makasih Ustaz atas semua jawaban-jawaban dari pertanyaan saya. Nah, sampai ketemu lagi di lain waktu, Ustaz. Alhamdulillah, insyaallah.